Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Nuril Pahlavi. Kali ini kita akan belajar tentang konsep wilayah dan tata ruang. Banyak istilah yang sekilas hampir sama dengan istilah wilayah. Istilah yang dimaksud misalnya lokasi, daerah, atau kawasan. Padahal di antara istilah-istilah tersebut sangatlah berbeda. Nah, mari kita pahami satu persatu istilah-istilah tersebut. Yang pertama adalah lokasi. Apa sih yang disebut dengan lokasi? Nah, lokasi itu merupakan tempat terjadinya suatu fenomena atau gejala. Misalnya, lokasi banjir. Maka, yang dibicarakan adalah tempat di mana air itu menggenangi. Lalu yang kedua ada daerah. Daerah merupakan tempat yang berhubungan dengan lokasi dan situasi ruang yang ada di tempat tersebut. Contohnya, daerah pedesaan. Maka, yang dibicarakan adalah tempat dengan aktivitas penduduk agraris, pepohonan, kesejukan, dan kenyamanan. Lalu yang ketiga ada kawasan. Apa sih yang disebut dengan kawasan? Apa juga yang membedakan antara kawasan dengan kedua daerah sebelumnya? Simak baik-baik. Kawasan ini merupakan suatu tempat yang berhubungan dengan penggunaan dan peruntukan tertentu. Misalnya, kawasan perkampungan, kawasan perkantoran, kawasan industri, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah wilayah. Dalam studi geografi, wilayah merupakan suatu region yang memiliki karakteristik khusus yang menggambarkan homogenitas, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dengan wilayah lain di daerah sekitarnya. Sedangkan secara umum, wilayah merupakan suatu tempat di muka bumi yang memiliki karakteristik tertentu yang khas yang membedakan dari wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Karakteristik khas dari suatu wilayah dapat berupa keadaan alam, ekonomi, demografi, dan sosial budaya. Contohnya, wilayah hutan hujan tropis. Berarti, karakteristiknya berupa keadaan alam. Kemudian ada konsep tata ruang. Ruang sendiri sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Wadah mengandung makna sebagai tempat dari adanya kegiatan-kegiatan sosial ekonomi yang memiliki keterbatasan serta kesempatan ekonomi yang berbeda. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Tata ruang yang dituju dengan penataan ruang adalah tata ruang yang direncanakan, sedangkan tata ruang yang tidak direncanakan adalah tata ruang yang terbentuk secara alamiah. Contoh tata ruang yang direncanakan salah satunya adalah penataan ruang di kabupaten atau kota. Sedangkan contoh dari tata ruang yang tidak direncanakan antara lain wilayah aliran sungai, danau, suaka alam, gua, gunung, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pembangunan wilayah. Pembangunan merupakan suatu upaya yang melibatkan masyarakat untuk melakukan proses perubahan dan sebuah transformasi yang dilakukan dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan tanpa merusak lingkungan atau kehidupan sosial dan memiliki kehidupan yang layak. Tujuan pembangunan dapat tercapai dengan memperhatikan berbagai permasalahan. Di antaranya, yang pertama, pengendalian pertumbuhan penduduk dan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, pemeliharaan daya dukung lingkungan. Yang ketiga, pengendalian ekosistem dan jenis spesies sebagai sumber daya bagi pembangunan. Yang keempat, pengembangan industri. Dan yang kelima,
mengantisipasi krisis energi sebagai penopang utama industrialisasi. Selain pembangunan wilayah, ada pula pertumbuhan wilayah. Pertumbuhan wilayah yang dimaksud adalah tingkat pertumbuhan dan perkembangan fisik wilayah maupun sosial budaya yang ditunjukkan oleh kemajuan, penambahan, atau peningkatan sarana dan prasarana di berbagai kehidupan. Hambatan pembangunan wilayah. Yang pertama, tingginya kesenjangan antara wilayah. Sebagai contoh, akses pendidikan di perkotaan lebih bagus dibanding dengan pedesaan, padahal pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Lalu yang kedua, ada tingkat kemiskinan yang cenderung tinggi. Jumlah kemiskinan tinggi tidak akan menjadi beban bagi pemerintah. Anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wilayah akhirnya digunakan untuk membantu warga miskin. Lalu yang ketiga, tingginya jumlah penduduk dan persebarannya tidak merata. Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat terbanyak di dunia. Namun jumlah ini tersebar tidak merata di Indonesia. Sebagian besar jumlah penduduk tersebut terpusat di Pulau Jawa dan Sumatera. Lalu yang keempat, kesenjangan ekonomi. Perputaran modal, tingkat pendapatan di kawasan perkotaan sangat tinggi jika dibandingkan dengan pedesaan. Hal ini mengakibatkan pedesaan sulit berkembang, sehingga diperlukan adanya pemerataan. Kemudian yang kelima, sistem pembangunan belum merata dan bersifat sektoral. Pada umumnya, di Indonesia pembangunan gencar terjadi pada daerah yang memiliki penduduk yang padat, seperti di Pulau Jawa contohnya.
Perlu dilakukan pembangunan yang merata di segala sektor agar wilayah lain juga dapat berkembang. Tak hanya dalam pembangunan wilayah, dalam pertumbuhan wilayah pun memiliki hambatan. Di antaranya yang pertama adalah perangkat pelaksanaan belum lengkap, terutama peraturan perundang-undangan penjelasan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan belum sejalannya peraturan kegiatan sektoral dengan semangat otonomi daerah. Yang kedua, belum memadainya sarana prasarana. Yang ketiga, partisipasi organisasi non-pemerintah dan masyarakat belum optimal. Dan yang keempat, rendahnya kualitas dan kapasitas teknis aparatur daerah. Selanjutnya, faktor pendorong pembangunan dan pertumbuhan. Faktor-faktor pendorong dalam pembangunan dan pertumbuhan wilayah antara lain, yang pertama, pemusatan sumber daya manusia. Munculnya pusat pertumbuhan di suatu wilayah akan menarik tenaga kerja yang banyak. Arus migrasi penduduk dari daerah pedesaan menuju pusat pertumbuhan atau kota di Indonesia menunjukkan peningkatan seiring dengan berkembangnya pusat pertumbuhan atau kota tersebut. Lalu yang kedua, perkembangan ekonomi. Pusat pertumbuhan di suatu wilayah akan meningkatkan kegiatan perekonomian di wilayah tersebut. Kesempatan kerja yang banyak dari berbagai bidang dan arus barang kebutuhan hidup berdampak pada perkembangan usaha-usaha ekonomi lainnya. Dan yang ketiga, perubahan sosial. Wilayah pusat pertumbuhan cenderung memiliki penduduk yang semakin padat. Nah, kepadatan penduduk yang meningkat serta kemajuan komunikasi dan transportasi akan berpengaruh pada kehidupan sosial budaya penduduknya. Perencanaan tata ruang. Sasaran dalam proses perencanaan tata ruang yang telah tersusun dengan berbagai aspek pertimbangan, baik normatif maupun teknis, adalah dalam rangka mewujudkan konsep pengembangan wilayah yang di dalamnya memuat tujuan dan sasaran yang mana bersifat kewilayahan Indonesia. Oleh karena itu, ditempuh melalui upaya penataan ruang yang terdiri dari 3 proses utama, yakni 1. Proses perencanaan tata ruang wilayah yang menghasilkan rencana tata ruang wilayah atau yang biasa disingkat dengan RT/RW. Yang kedua, proses pemanfaatan ruang merupakan wujud operasional rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Yang ketiga, proses pengendalian pemanfaatan ruang yang mana terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RT/RW dan tujuan penataan ruang wilayahnya. Ada 3 jenis rencana tata ruang wilayah. Yang pertama, rencana tata ruang wilayah nasional atau yang biasa disingkat dengan RT/RWN. Yang kedua, rencana tata ruang wilayah provinsi atau RT/RWP. Dan yang ketiga, rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota atau RT/RW/KK. Rencana tata ruang wilayah nasional yang selanjutnya disingkat RT/RWN adalah strategi dan arah kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional sampai dengan 100 meter di bawah permukaan bumi, 1 km di atas permukaan bumi, dan batas luar zona ekonomi eksklusif. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah nasional adalah 20 tahun dan dapat ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun. Pengesahan rencana tata ruang wilayah nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan disahkan oleh DPR. Penetapan rencana tata ruang menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya adalah sebuah tahap dari tahap penyusunan perencanaan pembangunan yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, penyusunan rencana. Kedua, penetapan rencana. Ketiga, pengendalian pelaksanaan rencana. Dan yang keempat, evaluasi pelaksanaan rencana.
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disingkat RT-RWP, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau atau kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah provinsi. Muatan isi dari RT-RWP antara lain: 1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. 2. Rencana struktur ruang wilayah provinsi meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya, yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi. Yang ketiga, rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi. Yang keempat, penetapan kawasan strategis provinsi. Yang kelima, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disentif, serta arahan sanksi. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Kota, yang selanjutnya disingkat dengan RT-RW-KK, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RT-RWP ke dalam struktur dan pola ruang wilayah kabupaten atau kota. Muatan isi dari RT-RW Kabupaten adalah: 1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten. 2. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya, yang terkait dengan kawasan pedesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten. Yang ketiga, rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budidaya kabupaten. Yang keempat, penetapan kawasan strategis kabupaten. Kelima, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang mana berisi indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan. Dan yang keenam, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disentif, serta arahan sanksi. Permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Penataan ruang sebagai pendekatan dalam pelaksanaan pembangunan telah memiliki landasan hukum sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang. Dengan penataan ruang, diharapkan dapat terwujud ruang kehidupan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Tetapi hingga saat ini, kondisi yang tercipta masih belum sesuai dengan harapan. Adapun contoh permasalahan lingkungan antara lain: yang pertama, menurunnya kualitas lingkungan hidup yang dipicu oleh inkonsistensi pemanfaatan ruang, konservasi lahan dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya guna adalah praktik pembangunan yang kerap terjadi. Kedua, meningkatnya fenomena bencana yang diakibatkan mismanajemen relasi alam dan manusia, seperti contohnya banjir, longsor, dan kekeringan yang terjadi secara merata di berbagai wilayah di Indonesia. Yang ketiga, degradasi kualitas lingkungan kawasan pesisir, yang ditandai semakin rusak dan menurunnya luas hutan mangrove. Kemudian yang keempat, penurunan luas hutan tropis, akibat pembalakan liar, meluasnya perambahan, dan konservasi hutan alam, atau untuk pengembangan kepentingan budidaya seperti perkebunan dan pertambangan. Solusi untuk permasalahan dalam penerapan tata ruang. Agar permasalahan dalam penerapan tata ruang tidak terjadi atau terulang lagi,
Diperlukan adanya strategi dalam penataan ruang. Adapun strategi-strategi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Strategi kutub pertumbuhan. 2. Strategi desentralisasi teritorial. 3. Strategi agropolitan. 4. Strategi integrasi spasial. 5. Strategi rural-urban linkage. 6. Strategi regional networking. Dan yang ketujuh, strategi pengembangan kota kecil menengah. Sekian pemaparan dari saya mengenai konsep wilayah dan tata ruang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.